Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita absen. Yang pertama yaitu Rini Simamora. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir nggak Rini? Ada, Bu. Kenapa tuh? Siapa? Elma katanya sakit, Bu. Semoga cepat sembuh ya. Ya, Bu. Nah, masih ada yang ingat nggak kita membahas apa minggu lalu? Ingat, Bu. Apa? Minggu lalu kita membahas tentang fluida. Nah, siapa yang mau menjawab apa itu fluida? Saya, Bu. Rini silakan. Fluida adalah mengalir atau sering disebut jet cair. Oke. Nah, kan minggu lalu Ibu ada ngasih tugas nih. Tugas apa yang Ibu suruh kemarin? Minggu lalu Ibu menyuruh kami mencari teori kinetik gas. Nah, siapa yang ingin menjawabnya? Silakan. Udah, Apa ada yang bisa menjelaskan tentang teori kinetik gas? Saya, Bu. Oke, silakan Rini. Teori kinetik gas adalah teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi gas. Oke, berarti minggu ini kita akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu harap kalian bisa memahami teori kinetik gas ini dalam kegiatan diskusi, mencoba, mengamati, bertanya, dan lain-lain. Nah, Ibu mulai. Yang pertama teori. Teori adalah materi. Teori adalah materi. Dan kinetik adalah gerak. Sedangkan gas adalah partikel yang dapat bergerak bebas. Partikel yang dapat bergerak bebas. Nah, dari penjelasan ini tadi dapat dijelaskan dengan secara singkat, teori kinetik gas adalah materi gerak partikel yang bergerak secara bebas, seperti itu. Nah dapat disimpulkan dari penjelasan Ibu tadi yaitu tentang teori kinetik gas, di mana teori kinetik gas mempelajari sifat-sifat yang mendasarkan perilaku partikel atau molekul menyusun gas yang bergerak acak. Nah, kita buat suatu ruangan di mana suatu ruangan ini terdapat partikel-partikel. Jadi dapat disimpulkan sifat-sifat dari gas ideal. Nah, dapat dilihat dari ruang ini terdapat partikel-partikel. Nah, jadi sifat dari gas ideal yang pertama yaitu terdiri dari partikel-partikel. Nah, yang kedua, sifat-sifat dari gas ideal yaitu kita lihat dari ruang ini tadi, di mana partikel-partikelnya itu tersebar merata di setiap ruangan. Jadi, sifat-sifat dari gas ideal yang kedua yaitu partikel-partikel tersebar merata. Nah, sifat-sifat dari yang ketiga dari gas ideal yaitu dapat dilihat dari ruangan yang tadi, di mana partikel-partikel ini bergerak bebas. Maksudnya, ya merata dari setiap ruangan ini. Jadi dapat disimpulkan sifat-sifat dari gas ideal yang ketiga yaitu partikelnya bergerak. Partikel-partikelnya bergerak. Atau disebut dengan hukum Newton. Bisa disebut dengan hukum Newton. Dan adapun sifat-sifat dari gas ideal yang terakhir yaitu partikel-partikel ini terdapat tumpukan berdasarkan saking banyaknya. Jadi sifat-sifat dari gas ideal yang keempat yaitu terdapat tumpukan lenting sempurna. Ini adalah sifat-sifat dari gas ideal. Jangan lupa dicatat ya. Nah, Bu, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Rini. Saya ingin bertanya, Bu, dari sifat-sifat yang telah Ibu sebutkan, apakah ada gas nyata yang memiliki sifat gas ideal? Sebenarnya tidak ada gas nyata yang memiliki sifat gas ideal ini. Tapi pada suhu kamar, pada tekanan rendah, gas dianggap mendekat sifat-sifat gas ideal. Jadi,
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang persamaan dari teori kinetik gas. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang persamaan hukum pada gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam ruangan tertutup pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas. Dengan persamaannya yaitu P dikali V sama dengan konstanta atau tetap. Atau bisa juga dengan P1 V1 sama dengan V2 V2. Nah, keterangan dari hukum Boyle yang pertama yaitu P. P adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, keterangan dari V yaitu volume gas dengan satuan meter kubik. Dengan satuan meter kubik. Dan ada pun hukum-hukum pada gas ideal yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini adalah menyatakan bahwa dalam ruang tertutup dan volume dijaga tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhu gas dengan persamaan yaitu P per T sama dengan konstan atau tetap. Bisa juga seperti P1 dibagi P1 sama dengan P2 per T2. Nah, keterangannya tidak jauh beda dengan hukum Boyle tadi, di mana P yaitu tekanan, sedangkan T yaitu suhu. Dengan satuan Kelvin. Nah, ini adalah hukum-hukum pada gas ideal yang kedua. Dan hukum gas ideal yang ketiga yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, yang terakhir yaitu hukum pada gas ideal yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah pergabungan antara hukum Boyle dengan hukum Gay-Lussac. Jadi dapat dijelaskan atau dinyatakan bahwa gas dalam ruangan tertutup jika suhunya berubah maka akan diikuti perubahan tekanan dan volume gas. Dengan persamaan yang didapatkan yaitu PV per T sama dengan konstan. Atau PV1 per T1 sama dengan P2V2 dibagi dengan T2. Untuk keterangannya sama dengan hukum Boyle dengan hukum Gay-Lussac tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir hukum-hukum pada gas ideal secara umum. Yang keempat yaitu hukum umum gas ideal, di mana hukum umum gas ideal ini menjelaskan bahwa tekanan atau P dikali dengan volume dibagi suhu sama dengan banyak molekul dikali ketetapan gas ideal. Persamanya P V sama dengan nRT. Nah, itu. Yeah. Nah, dapat keterangan dari persamaan ini yaitu P sama dengan tekanan dengan satuan ATM. V adalah volume gas dengan satuan L. Betul, satuannya aja ya. Dan N adalah mol gas. Mol gas. Sedangkan R adalah ketetapan umum gas.
di mana ketetapannya yaitu 8,314 Joule per mol. Dan yang terakhir yaitu suhu gas dengan satuan Kelvin. Sekianlah ini yang Ibu jelaskan tentang teori kinetik gas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal. Dimana silakan kalian buka halaman 177. Silakan yang ingin membaca soalnya. Saya, Bu. Ya, silakan Rini. Di dalam ruang tertutup suhu suatu gas 27 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer dan volume 0,5 liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius dan tekanan menjadi 2 atmosfer, maka volume gas menjadi... Nah, kita bahas ya. Yang pertama kita analisis dulu, yaitu diketahui. Setiap kita menjawab pertanyaan harus kita mulai dengan diketahui atau diket. Siapa yang ingin menjawab diketahui dari soal tersebut? Saya, Bu. Baiklah, silakan Rini. Yang pertama yaitu T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin. Kenapa diubah ke Kelvin? Karena pada persamaannya menggunakan satuan Kelvin. Oke. Selanjutnya T1 sama dengan 1 atm. Nah, selanjutnya V1. V1 0,5 liter. Diketahuinya yang keempat, T2 sama dengan 327 derajat Celcius atau sama dengan 600 Kelvin. Sama ya dengan T1 yang tadi. Dan P2 2 atm. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini di mana ditanyanya yaitu volume gas, maka kita menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac yang tadi, yaitu hukum yang ketiga dari hukum-hukum pada gas ideal. Dengan persamaannya yaitu P1, ini ditanya ya. P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 V2 dibagi T2. Kita masukin jawabannya. Kita masukin diketahuinya tadi, di mana P1-nya yaitu 1 atm. 1 kali 0,5 kali dengan V-nya yaitu 0,5 dibagi T1-nya yaitu 300 Kelvin sama dengan P2-nya 2 dikali dengan V2-nya. Kan V2 yang ditanya. V2 bagi dengan T2-nya yaitu 600 Kelvin. Jadi jawabannya yaitu V2 menjadi berapa? 0,5 liter. Nah, ini adalah contoh soal dari teori kinetik gas. Baiklah, sekian dari penjelasan Ibu tentang teori kinetik gas. Ibu akhiri, yaitu Ibu akan mengasih tugas untuk minggu depan, di mana Ibu kasih di dalam buku panduan halaman 75, soal-soal itu kalian kerjakan. Yang kedua, kalian lanjutkan membaca materi tentang termodinamika. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.